Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali ke Dadi Timar. Alhamdulillah, hari ini bisa kembali membuat konten. Saya berharap seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan, serta yang paling utama adalah nikmat sehat. Hari ini izinkan saya rekan-rekan menjawab pertanyaan dari salah satu kepala desa yang ditujukan ke saya. Pak, mohon pencerahan ketika saya melakukan perubahan APBDes khusus, banyak warga yang menanyakan tentang kinerja dan juga ukuran terkait dengan penggunaan dana desa. Saat ini yang diukur hanya dari keberhasilan fisik. Baik rekan-rekan, jadi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa memang semakin kompleks, apalagi di 2025 ini pemerintah memiliki program khusus terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di desa. Untuk Bapak Ibu Kepala Desa, saya yakin pertanyaan-pertanyaan seperti ini acap kali terjadi di desa karena penjenengan selalu diukur keberhasilannya dari fisik yang ada. Saya ilustrasikan ketika sarana desa itu baik, misalkan jalannya itu mulus, maka kinerjanya bagus. Kalau jalannya desa itu rusak atau jalan menuju akses ke desa rusak, maka dianggap kepala desa kurang bagus. Jadi begini rekan-rekan, penilaian kinerja aparatur pemerintah desa, khususnya kepala desa, ini ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek memang saat ini masyarakat melihatnya selalu dari fisik. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada salah satu desa saya yang viral dengan peristilahan gitu ya, selamat datang di desa wisata Seribu Lobang. Nah, ini tentu tidak hanya kita menilai sesaat semomen saja, tapi kita lihat dulu bahwa ternyata jalan itu adalah jalannya PU, jadi memang berada di wilayah desa, tetapi sudah diserahkan ke jalan atau menjadi jalannya kabupaten. Nah, di kabupaten juga kemampuan kita terbatas, sehingga pemeliharaan jalan itu disesuaikan dengan skala prioritas. Memang alhamdulillah yang diributkan kemarin ini sudah dijawab oleh pemerintah daerah dengan membangun atau memperbaiki jalan itu. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas PU atas responsifnya menangani permasalahan ini, dan kebetulan anggarannya ada. Artinya selesai masalahnya. Tetapi ketika anggaran tidak ada juga akan menimbulkan polemik. Kemudian kembali ke inti pertanyaan tadi, mengukur keberhasilan kepala desa, rekan-rekan, tidak hanya dari bangunan fisik. Kita ketahui bahwa sumber pendanaan yang ada di desa itu ada beberapa ya, antara lain dana transfer seperti DD, ADD, dana bagi hasil, kemudian PAD murni yang berasal dari desa, dan juga salah satunya adalah hasil usaha desa. Kemudian ada lagi sumbangan pihak ketiga. Itu juga bisa masuk menjadi sumber pendanaan di desa. Tetapi secara umum pendanaan di desa itu sangat sekali tergantung kepada dana pemerintah yang dinamakan dana desa. Dana desa ini peruntukannya rekan-rekan sudah diatur. Jadi kalau pangapunten ya, di lingkungan saya begitu nyebutnya dana desa itu seperti diculkin dase digondeli buntute. Artinya diberikan tapi diatur. Makanya kalau dalam pencairan dana desa itu selalu ada penggunaan yang kita sebut dengan istilah wajib dan sunnah gitu ya. Atau kalau dalam bahasa pengelolaan keuangan desa itu ermak dan non-ermak. Dana desa itu diatur sedemikian itu rekan-rekan. Jadi kepala desa juga dalam
mengalokasikan anggaran ini tentunya juga harus melalui perencanaan. Yang harus diingat, perencanaan di desa ini dimulai dari RKP Des. Dan tidak bisa kegiatan itu muncul tiba-tiba. Ini yang harus diingat, karena masih ada beberapa desa, karena sifatnya dianggap segera, langsung dirubah begitu saja. Nah, momentum ini yang ditanyakan salah satu rekan saya, saudara saya kepala desa ini, ketika terjadi musdes itu menanyakan, padahal musdes khusus yang dilakukan ini untuk dua ya, ketahanan pangan dan juga untuk pendirian Kopdes Merah Putih di 2025. Maka nanti masih ada lagi rekan-rekan PAK reguler, kemudian mungkin juga kita sambil menunggu, karena saat ini banyak sekali aturan yang turun, apakah ada amanah-amanah baru yang harus dieksekusi oleh desa. Jadi pada prinsipnya keberhasilan kepala desa tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dilihat dari sisi pemberdayaan, dan juga yang paling penting adalah administrasi, sehingga desa itu tidak ada permasalahan. Ini rekan-rekan, dan merubah mindset warga masyarakat terkait dengan keberhasilan yang selalu dinilai dengan fisik yang ada di desa, pembangunan fisik yang ada di desa ini, nyuwun pangapunten, tidak 100% benar, karena memang teman-teman saya kepala desa ini dalam bekerja diikat dan sesuai dengan sumpahnya adalah taat kepada segala ketentuan peraturan perundangan. Solusinya adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Makanya dalam setiap tahun anggaran APBDes itu selalu dipampangkan tentang anggarannya berapa, digunakan untuk apa. Demikian juga nanti kalau ada perubahan, maka yang dirubah apa, digunakan untuk apa. Kebanyakan masyarakat ini bertanya karena tidak tahu. Dan tugas kita, tugasnya panjenengan selaku kepala desa adalah memberikan penjelasan kepada warganya. Seni memimpin masing-masing orang tentu tidak sama, gaya memimpin juga masing-masing orang tidak sama, tetapi yang paling penting, panjenengan diamanahi oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin di desa. Saya yakin pasti Allah tidak hanya mengamanahi saja, tapi memberikan nilai lebih ke panjenengan. Potensi diri di panjenengan inilah yang harus panjenengan kembangkan, sehingga panjenengan mampu mengabdi dan melayani masyarakat di desa panjenengan dengan baik. Kepada masyarakat, saya nyuwun tulung, kepala desanya dibantu. Kalau memang ada hal-hal yang menurut panjenengan kurang pas, silahkan dikomunikasikan. Ada jalurnya, apakah itu lewat BPD atau langsung berkomunikasi dengan pemerintah desa. Harapannya ketika informasi ini bersambung, maka arus informasi tidak mampet dan tidak muncul sakwasangka yang tidak-tidak. Karena kita kuat, karena ada kebersamaan. Maka nyuwun tulung dibantu seluruh kepala desa kami yang ada di Magetan khususnya, termasuk juga di desa-desa lain di luar Magetan, karena saya melihat dari Timar ini yang melihat tidak hanya dari Magetan, malah ada beberapa yang dari luar Magetan. Mudah-mudahan ya cara paham terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ini bisa panjenengan pahami lebih baik lagi. Silahkan tetap jalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di desa. Kepala desa tidak bisa bekerja sendiri, makanya nyuwun tulung dibantu dengan seluruh stakeholder yang ada di desa. Jalin komunikasi, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjawab pertanyaan dari salah satu kepala desa yang disampaikan ke saya, dan saya yakin ini menjadi juga beberapa pertanyaan karena beberapa waktu yang lalu saya ke desa diundang terkait dengan pelaksanaan musdes khusus, dan itu dipertanyakan karena ada pengalihan kegiatan ketahanan pangan yang tadinya fisik berubah jadi penyertaan modal kepada BUMDes. Tetap semangat Mbak Lurah, tetap semangat teman-teman perangkat, matur nuwun seluruh BPD dan LKD. Semoga penyelenggaraan pemerintahan di 2025 ini kita bisa melalui dengan baik dan membawa manfaat secara umum untuk masyarakat
yang ada di wilayah Panjenengan. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.